Apakah kalian ragu terhadap Bitcoin? Misalkan kalian ragu terhadap Bitcoin, berarti video ini pas untuk kalian. Kalian yang skeptis, kalian yang tidak percaya, kalian yang menganggap Bitcoin itu adalah hal remeh. Di sini aku kasih tahu, Bitcoin itu adalah aset masa depan. Kenapa? Karena pertama, kapitalisasi pasar Bitcoin itu sangat kecil, masih kecil dibandingkan aset-aset lain, ya seperti properti, saham, dan lain-lain. Itu masih kecil dibandingkan dengan Bitcoin. Yang kedua, yang masuk sekarang adalah government atau pemerintah, institusi masuk, government masuk ya, dan lain-lain. Yang ketiga, ini adalah aset yang baru, aset yang muda. Ibarat anak-anak itu dia tuh masih remaja, masih anak kecil ya. Oleh karena itu, kalian tidak ada yang namanya terlambat di sini. Kalian tidak ada yang namanya telat. Kenapa kalian tidak telat? Karena kenaikan ini akan berkali-kali lipat nanti di masa depan. Entah 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Kalau kalian tahu Michael Saylor ya, Michael Saylor itu adalah CEO dari MicroStrategy. Jadi dia di X memposting seperti ini. Nah, jadi dia memposting seperti itu, bahwa Bitcoin itu akan mencapai kapitalisasi pasar 1000 triliun dolar. Bayangkan 1000 kali lipat ya. Sekarang ini baru 1 triliun. Ini memprediksi 1000 triliun. Berarti ada 1000 kali lipat kenaikan kapitalisasi pasar Bitcoin. Jadi menurutku pribadi, misalkan kalian skeptis, kalian tidak percaya, kalian menganggap ini hal remeh. Pertama, kan harus mengerti dulu ya teknologinya apa, kalian cari tahu dulu teknologinya apa, supaya kalian mengerti, kan pelajari dulu blockchain itu apa ya, bagaimana mendapatkan Bitcoin ya, kenapa Bitcoin itu tidak ada pihak ketiga, kenapa tidak ada yang namanya orang bisa mengontrol. Kalian cari tahu itu. Yang terpenting adalah kalian bisa memegang aset kalian sendiri. Contohnya, misalkan kalian punya Bitcoin, kalian itu menaruh di private key kalian ya. Berarti kalian menaruhnya di cold wallet. Nah, misalkan kalian mempunyai cold wallet, berarti kalian memiliki Bitcoin kalian sendiri, bukan menaruh di exchange atau pihak ketiga. Exchange itu adalah pihak ketiga. Itu adalah satu-satunya aset yang bisa kita pegang sendiri. Misalkan kalian beli saham, kalian tidak bisa memegang sendiri. Kalian mempunyai emas, betul, kalian itu memegang sendiri. Tapi semakin banyak emas kalian beli, otomatis menyimpannya semakin susah, semakin besar ruang untuk menyimpan emas tersebut. Jadi, misalkan kalian masih skeptis juga, aku harap kalian belajar sedikit demi sedikit supaya kalian paham, supaya kalian mengerti. Kalian jangan masuk dulu, ya. Jangan masuk dulu, karena apa? Misalkan kalian tidak tahu, jangan masuk dulu, cari tahu dulu. Misalkan kalian mencari tahu, riset, ya, dan lain-lain, kalian akan yakin di situ. Karena apa? Karena kalian sudah tahu. Jadi misalkan kalian tidak percaya dan tidak yakin dan tidak tahu, kalian cari tahu dulu, jangan masuk dulu, cari tahu dulu teknologinya bagaimana, Bitcoin itu apa ya, komunitasnya bagaimana. Kalian cari tahu dulu. Misalkan kalian ngerti, kalian paham, baru kalian masuk dan kalian beli. Nah, di situ kuncinya. Jadi kuncinya itu cari tahu dulu. Misalkan kalian yakin, baru kalian beli. Yang terpenting adalah Bitcoin ini hanya 21 juta. 21 juta ini tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Menurutku pribadi, misalkan kalian melewatkan momen ini, melewatkan aset yang direbutkan banyak orang, itu sangat sayang sekali. Misalkan kalian tidak beli, kalian tidak invest, karena apa? Bitcoin ini adalah rebutan semua orang. Ini hanya 21 juta yang diperebutkan satu dunia.